Aku milih jalan ini karena aku yakin ini jalan yang terbaik buat aku, Pak. Kristalino, David, Ozora. Halo Sobat Alur Cerita dimanapun berada. Terima kasih sudah selalu mendukung channel ini. Alur Cerita film kita kali ini diangkat dari kisah nyata yang pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana kisah filmnya? Langsung saja. Olive, kangen kakak, Pak. Jonathan adalah seorang ayah yang memiliki 2 orang anak yang diberi nama Ozora dan Olive. Setelah sekian lama menjadi orang tua tunggal, Jonathan akhirnya menikah dengan Amel. Saat Jonathan dan Amel harusnya menjalani bulan madu mereka setelah menikah, namun Jonathan harus menerima cobaan yang sangat berat, di mana ia harus berjuang demi kesembuhan anak lelakinya Ozora yang mengalami penganiayaan. Tidak hanya berjuang demi kesembuhan anaknya, Joe juga harus berjuang untuk mendapatkan keadilan atas kasus penganiayaan yang menimpa anaknya. Otot syaraf David menuju kepala itu putus. Hanya 2%, Pak. Malam itu Ozora berada di rumah temannya Renjiro. Tampak ia sedang sibuk membalas pesan dari seseorang. Renjiro sempat bertanya pesan itu dari siapa. Ozora menjawab jika pesan itu dari Melissa mantan pacarnya. Renjiro pun heran dan bertanya untuk apa Ozora masih berkomunikasi dengan Meli padahal mereka sudah menjadi mantan. Ozora menjawab jika Meli ingin meminta kartu pelajar miliknya yang sempat ia titipkan pada Ozora, dan sekarang Meli sedang dalam perjalanan menuju rumah Renjiro bersama tantenya untuk menemui Ozora. Merasa ada yang janggal, Renjiro pun melarang Ozora untuk menemui Meli dan meminta Ozora agar menyuruh Meli kembali saja. Namun terdengar voice note yang berisi suara Dennis, pacar Meli saat ini. Dalam pesan itu Dennis memaksa Ozora keluar, sebab ia ingin meminta klarifikasi Ozora karena sebelumnya Meli berkata pada Dennis jika Ozora melecehkannya. Dennis berkata jika ia hanya ingin mengobrol sebentar agar semuanya jelas. Meski awalnya sempat menolak, namun akhirnya Ozora tetap keluar menemui Meli, dan Dennis Renjiro sempat mengikuti Ozora keluar. Dennis yang tampak emosi berbicara dengan nada tinggi. Tentu saja Renjiro kesal, karena Dennis membuat keributan di depan rumahnya. Dennis akhirnya menawarkan untuk membawa Ozora sedikit menjauh dari rumah Renjiro. Ozora pun menyetujui dan berkata pada Renjiro jika dia tidak apa-apa. Akhirnya Renjiro pun membiarkan Ozora pergi bersama Dennis, meski Renjiro yang tetap merasa khawatir meminta ayahnya untuk memanggil satpam dan mengusir Dennis dan yang lainnya. Namun tak berselang lama ibu Renjiro mendengar seperti ada keributan di seberang jalan rumah mereka. Ia pun mengeceknya dari lantai 2, dari kejauhan ia melihat seseorang yang terbaring lemas di aspal dalam posisi telungkup. Ia tahu betul jika orang itu adalah Ozora teman anaknya. Spontan ia pun berteriak sekuat tenaga yang membuat seisi rumah keheranan dan panik. Tanpa menjelaskan apa-apa ibu Renjiro berlari keluar rumah mendatangi tubuh Ozora yang sedang terkapar bersimbah darah. Dengan penuh amarah, ibu Renjiro bertanya pada Dennis, siapa mereka dan apa yang mereka lakukan pada Ozora teman anaknya. Dennis menjawab jika ia tidak melakukan apa-apa, ia hanya memberi sedikit pelajaran pada orang yang telah melecehkan adik perempuannya. Orang yang ia maksud adalah Ozora. Ibu Renjiro yang panik bercampur amarah melihat kondisi Ozora berkata pada Dennis, jika seandainya apapun yang dilakukan Ozora, tidaklah seharusnya mereka main hakim sendiri dengan menganiaya Ozora secara membabi buta hingga kondisinya sekarat. Ayah Renjiro dibantu satpam komplek membawa Ozora ke rumah sakit untuk segera mendapatkan pertolongan. Jonathan yang mendatangi rumah sakit setelah mendapat kabar, begitu terpukul mendapati kondisi Ozora yang sekarat. Dokter berkata, Ozora mengalami luka di otak dan kerusakan di bagian syaraf kepala akibat benda tumpul yang mengakibatkan ia akan mengalami koma, dan persentasi kesembuhannya hanyalah 2%. Dan jika ia sembuh, kemungkinan besar secara motorik dan mental, ia akan mengalami penurunan 8 tahun dari usia sebenarnya. Dengan kata lain, jika Ozora sembuh pun, ia akan kembali seperti anak-anak. Jonathan yang masih kebingungan mencoba bertanya pada ayah Renjiro, apa sebenarnya yang terjadi mengapa Ozora sampai mengalami kondisi separah itu? Ayah Renjiro mencoba menjelaskan sebatas apa yang ia ketahui.
Saat Joe dan ayah Renjiro berbincang, tiba-tiba saja muncul dua orang pria berbadan kekar yang mengaku mewakili pihak keluarga pelaku penganiayaan Ozora. Mereka berkata agar Ozora dipindahkan saja ke rumah sakit terbaik dan segala biaya akan mereka tanggung sebagai pihak pelaku. Ketemu di pengadilan. Saya akan tuntut keadilan buat anak saya. Mendengar hal itu, Joe tentu saja merasa tersinggung dan marah, alih-alih bersimpati. Orang berbadan kekar itu malah tampak bersikap arogan, seolah segalanya bisa diselesaikan dengan uang. Joe pun mengusir orang tersebut dan berkata jika ia akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Terlebih ketika Joe melihat rekaman video saat di mana Ozora dianiaya oleh Dennis, para pelaku sempat merekam kejadian itu menggunakan ponsel mereka dan membagikannya pada beberapa orang rekannya. Malam kejadian itu, Om. Dennis kirim ini ke saya, Om. Tampak dalam rekaman video bagaimana arogannya pelaku yang masih terus saja menganiaya Ozora meski kondisinya sudah tidak berdaya. Setelah ia menendang Ozora, pelaku bahkan melakukan adegan selebrasi, siu layaknya pesepak bola yang baru saja mencetak gol. Bahkan sikap arogan itu masih terus ia tunjukkan meski ia telah berada di kantor polisi. Kejanggalan-kejanggalan mulai tercium ketika rekan-rekan Joe yang membantunya menangani kasus itu melihat sikap para petugas yang seolah memperlakukan Dennis dengan cara yang spesial. Antara lain, ia tidak diborgol. Ia bahkan bernyanyi dan bermain gitar di dalam kantor polisi itu. Usut punya usut, ternyata Dennis adalah anak dari salah seorang petinggi yang berpengaruh di wilayah itu. Ia menggunakan kekuasaannya untuk mengendalikan oknum-oknum aparat agar melindungi anaknya yang kini terancam pidana. Saya akan penuhi semua apa yang Bapak minta. Bapak tanya anak Bapak itu di mana di Puhatis waktu dia aniaya anak kami, Pak. Beruntung Jonathan memiliki rekan dan sahabat yang selalu siap membantunya dalam segala hal, waktu, tenaga, bahkan materi. Rekan-rekannya dari organisasi yang ia ikuti juga sampai mendatangi kantor kepolisian untuk mengawal kasus Ozora. Mobil pelaku keluar masuk polsek di malam kejadian, lalu besoknya nomor polisi diganti. Itu bukannya udah dugaan penghilangan bukti ya? Karena banyaknya kejanggalan yang mereka temukan dalam penanganan kasus ini. Seperti BAP yang dibuat secara sepihak dan gelar perkara yang tidak sesuai dengan fakta dan kondisi korban, kasus Ozora pun akhirnya menarik perhatian publik. Bagaimana ketidakadilan yang dipertontonkan secara terbuka oleh oknum-oknum aparat yang tidak bertanggung jawab. Hal itu mengakibatkan publik bereaksi untuk mengawal jalannya kasus Ozora, dan berkat bantuan dari segala pihak dan doa dari semua lapisan masyarakat, hingga di dalam persidangan semua fakta terungkap. Di mana malam itu Dennis menyuruh Ozora melakukan push-up berkali-kali, lalu melakukan sikap posisi tobat dengan kepala bertumpu ke aspal. Dennis juga memerintahkan Ozora melakukan plank, seolah tidak merasa puas. Dennis lalu menendang leher Ozora dari bagian samping, menginjak lehernya dari belakang berkali-kali. Meski telah sekarat, Dennis tidak berhenti. Ia terus saja menendang, menginjak yang mengakibatkan parahnya luka yang dialami Ozora. Kau tuh apa? Supaya dia mati. Kalau dia nggak ngelerai saya, pasti saya ajar lagi itu. Bahkan salah seorang rekannya turut membantu memvideokan adegan brutal tersebut. Dan Meli, mantan pacar Ozora, juga terbukti bersalah, turut serta terlibat dalam aksi keji mereka terhadap Ozora. Ketiganya pun dijatuhi hukuman. Dennis divonis maksimal sesuai tuntutan jaksa. Meski perjuangan mereka memperoleh keadilan di pengadilan berjalan sesuai agenda, namun perjuangan Jonathan yang sesungguhnya adalah melakukan berbagai cara demi kesembuhan Ozora. Hingga satu ketika di dalam komanya, Ozora bermimpi jika ia bertemu tokoh besar yang ia idolakan, ia seperti berada di satu tempat yang indah. Namun ketika Ozora mengikuti tokoh idolanya itu, orang tersebut malah menyuruhnya pergi kembali pada ayahnya. Dan saat Ozora kembali, ia pun tersadar dari komanya. Bersamaan dengan itu, Jonathan yang terus berzikir dan berdoa untuk kesembuhan putranya, mendapatkan harapan baru dengan sadarnya Ozora dari komanya. Meski belum pulih sepenuhnya, namun Jonathan sangat bersyukur dikarenakan kondisi Ozora yang membaik secara drastis, seolah Tuhan memberikan mukjizatnya untuk kesembuhan Ozora yang semula begitu tampak mustahil, dan film pun berakhir. Di akhir cerita, diperlihatkan ayah Dennis yang merupakan salah seorang pejabat juga tersandung kasus pidana. Hingga ayah dan anak itu pun sama-sama harus mendekam di balik jeruji. Oke sobat, demikian alur cerita film kita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa di konten kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.